Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lanjutkan pertemuan kita di kuliah polusi tanah dan air bawah tanah. Masuk ke materi ke-9, yaitu aliran air tanah dan transportasi larutan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai aliran vertikal atau infiltrasi, yaitu masuknya air ke dalam tanah, baik air bersih maupun air yang terkontaminasi dengan satu cairan senyawa kontaminan tertentu, maka kini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana air itu kemudian mengalir di dalam tanah dan bagaimana larutan tersebut akan tertransport atau terbawa di dalam aliran air tanah. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama tentunya mengenai aliran air tanah itu sendiri, kemudian mengenai transportasi larutan, kemudian kita akan belajar bagaimana menghitung garis aliran dan transport larutan di dalam aquifer. Berikut ini adalah satu contoh atau potongan gambar dari satu contoh aquifer dan permukaan, mana di sini kita lihat ada permukaan yang dipenuhi dengan pohon-pohon, kemudian ada bukit, kemudian ada lembah, dan ada sungai di sini atau air permukaan atau tempat sebagai discharge area atau tempat keluarnya air. Dan di sini kita bisa lihat yang bagian yang gelap ini merupakan daerah yang basah. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada aquifer tidak tertekan atau aquifer bebas, unconfined aquifer, di mana terjadi aliran air dari sini ke arah. Di sini ada sumur, jadi air masuk ke dalam sumur yang dipompa sehingga pada bagian sumur terjadi penurunan muka air tanah. Dan aliran ini untuk yang dekat ini bisa membutuhkan beberapa hari saja, tetapi kalau yang jauh seperti ini dan menembus confining bed di sini atau lapisan kedap di sini, ini bisa terjadi dalam waktu tahunan, bahkan mungkin bisa dalam hitungan ratusan tahun atau berabad-abad. Kemudian sebagian dari air tersebut akan mengalir dan ketemu dengan keluar dari permukaan dan membentuk area yang terbuka atau air permukaan di sini sebagai discharge area. Nah, ini bisa dilihat bahwa bagian atas ini adalah unconfined aquifer dan bagian bawah ini adalah confined aquifer, ditandai dengan adanya confining bed atau lapisan kedap di atasnya dan di bawahnya. Sehingga aliran di dalam unconfined aquifer ini akan lebih mudah, lebih cepat, fluktuasi atau variasinya juga lebih sensitif terhadap kondisi alam, yaitu khususnya hujan, cuaca, dan apabila untuk yang di bawah ini akan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk pengisian kembali. Sehingga air yang berada di dalam confined aquifer ini dianggap sebagai sumber daya yang tidak terbaharui. Kalau kita potong dalam dua dimensi dari depan seperti ini seperti di gambar yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa ini adalah ada dua bagian, ada unsaturated zone atau vadose zone, di mana di sini air itu dalam kondisi yang berbeda-beda state-nya, bisa jenuh, bisa tidak jenuh. Kemudian ini adalah saturated zone yang merupakan air tanah aquifer bebas atau unconfined aquifer, dan dari sinilah kemudian sebagian akan keluar ke stream atau sungai seperti ini, dan sebagian akan keluar di sumur-sumur kita, dan pada sumur-sumur tersebut biasanya terjadi penurunan atau pendataran muka air tergantung dari pola pengambilan air yang digunakan. Dan ini adalah untuk unconfined aquifer yang berada di atas satu confining layer. Bagaimana jika di satu tempat itu terdapat sumber pencemar atau sumber kontaminan di sini?
Ini adalah apakah sampah atau limbah yang ditumpuk di permukaan, kemudian dia mendapatkan hujan terus-menerus, dan akan terjadi rembesan. Rembesan yang kemudian pada akhirnya akan masuk ke aquifer dan mengalir bersama air tanah. Di aquifer tidak tertekan. Dan ini adalah bagian yang mencapai aquifer, tetapi ada juga bagian yang tetap tertinggal di dalam pori-pori tanah yang akan menjadi pencemar yang menetap di situ, kecuali kalau dilakukan proses-proses yang bisa meremediasi atau menghilangkan kontaminan tersebut dari dalam pori-pori tanah. Berikut ini adalah contoh lain dari kontaminasi air tanah dan air permukaan yang diakibatkan adanya landfill yang tidak terisolasi dengan baik. Jadi masih ada rembesan melalui bawah tanah seperti ini. Dan ini ada beberapa data akibat dari rembesan tersebut, maka terjadi kontaminasi dari senyawa nitrat, amonia, fosfat. Yang warnanya hijau ini adalah nitrat, yang merah ini amonia, dan biru ini fosfat. Bisa dilihat grafiknya di sini hanya memang kecil sekali untuk nitrat, nitrit, dan fosfat. Yang paling besar kita bisa lihat adalah amonia, dan ini adalah air permukaan mengalami pencemaran amonia dan nitrat sebesar ini, dan sedikit sekali fosfat. Kemudian air tanah yang agak dalam, di tanah yang agak dalam juga mengalami pencemaran, dan di tanah yang lebih dalam lagi pencemaran dari amonia khususnya masih terus terjadi. Kasus lain dari pencemaran tanah adalah yang disebut salinisasi atau intrusi, karena adanya intrusi air laut. Penyebabnya adalah karena adanya penurunan muka air dari akuifer bebas khususnya yang terjadi karena penyedotan air tanah yang tidak terkendali atau yang berlebihan. Sehingga di sini kita bisa lihat kalau muka air tanah itu asalnya seperti ini, sehingga ketika bertemu dengan air laut, maka air laut akan turun ke bagian bawah karena lebih berat, sementara air tanah berada tetap di atasnya. Dalam kondisi seperti ini, di mana sudah terjadi pengambilan air besar-besaran, maka muka air tanah di sekitar sumur akan turun drastis, sehingga tekanannya berkurang, dan aliran air yang semula dari arah daratan ke laut membalik sebagian dari arah pantai menuju ke sumur, termasuk juga sebagian dari air laut ikut tertarik mengalir ke dalam aquifer dan ke arah sumur karena terjadinya penurunan tekanan di sini. Ini adalah gambaran yang dalam 3 dimensi. Ini adalah lautan, di sini air tanah yang asin, di sini adalah sumur yang mengambil air secara berlebihan, dan bisa dilihat bahwa arah aliran air datang dari dua arah, yaitu daratan dan lautan. Sehingga di sini terjadi pencampuran air yang masuk ke dalam sumur dan menjadi rasanya tidak enak, dan mungkin juga dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan dan juga kerusakan bagi beberapa peralatan yang sensitif terhadap air asin. Nah, dalam rangka melakukan permodelan atau pendugaan aliran air tanah dan transportasi air tanah, banyak model yang dikembangkan. Salah satunya adalah numerical model. Ini adalah membuat dari satu badan aquifer dari permukaan sampai ke aquifer dalam bentuk kotak-kotak atau elemen-elemen yang kemudian dihitung untuk setiap elemennya. Ini disebut sebagai numerical model. Dan model ini untuk beberapa kasus sangat bermanfaat, namun membutuhkan sumber daya perangkat keras untuk komputasi yang cukup.
Ya, ini adalah numerical model yang bisa digunakan untuk permodelan aliran air tanah dan aliran polutan di dalam tanah. Dan biasanya model seperti ini menggunakan atau membutuhkan mesin komputasi yang cukup berat. Jadi memang tidak di semua komputer, katakan seperti itu, ini bisa digunakan atau di running. Ini adalah contoh pengujian laboratorium 2 dimensi yang kita gunakan. Kita pernah menggunakan ini juga di kampus. Jadi ini adalah satu segi 4 ya dengan ketebalan tertentu tipis dibandingkan ketinggiannya dan lebarnya. Di sini kemudian kita berikan tanah dan beberapa jenis tekstur, ada kerikil, pasir, kemudian pasir yang halus, dan kita buat lengkungan-lengkungan seperti ini untuk membuat representasi dari lembah atau sungai. Kemudian di ujung-ujung ini kita berikan saluran air. Ini apabila kita berikan air di sini lebih tinggi daripada di sebelah kanan, maka akan terjadi aliran dari kiri ke kanan, dan sebaliknya kalau kita berikan dari sebelah kanan ini lebih tinggi, maka aliran akan air akan mengalir dari sebelah kanan ke kiri melalui pori-pori tanah. Sebagai contoh, ini adalah diberikan air yang lebih tinggi di sebelah kiri sehingga aliran terjadi dari kiri ke kanan. Bisa kita lihat di sini ada beberapa titik di mana dimasukkan tinta, dan tinta itu kemudian akan menyebar mengikuti arah aliran. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk mempelajari bagaimana arah aliran dan transportasi larutan secara visual di dalam tanah. Kita masuk ke pendekatan permodelan sederhana, yaitu aliran atau garis-garis alir di dalam satu aquifer yang memiliki panjang tidak terbatas atau infinite length of aquifer. Apabila pada aquifer ini terdapat satu ketebalan D, jadi aquifer ini memiliki ketebalan D, kemudian terjadi perkolasi terus-menerus ke dalam aquifer, maka akan terjadi aliran dengan debit Q, debit Q, dan kecepatan alir V. Dan air yang akan mengalir yang sampai di satu titik maka akan masuk ke dalam aquifer kemudian mengalir searah aliran. Bila air yang mengalir yang masuk di sini dan jatuh ke atau mencapai permukaan aquifer pada jarak x0, maka pada waktu tertentu dia akan mencapai jarak x dan kedalaman d kecil. Dan ini kita bisa menghitung dengan menggunakan penurunan rumus yang diturunkan di bawah ini. Yang pertama, karena di sini tidak ada tempat mengalir yang lain, maka debit yang mengalir itu adalah sama dengan perkalian dari perkolasi dengan X. Dan kecepatan aliran yaitu perubahan dari X, turunan pertama dari X terhadap waktu dt, sama dengan Q dibagi ketebalan dari aquifer dikalikan F, di mana F ini adalah porositas dari aquifer tersebut. Ini kalau Q-nya kita ganti dengan PX, maka kita akan dapat V sama dengan PX dibagi DF. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan mengubah persamaan di atas atau memindahkan persamaan ruas-ruas persamaan di atas menjadi seperti
persamaan ketiga ini, yaitu per X dikalikan dx sama dengan P per D per F dikalikan dt. Dan ini kemudian kita integralkan sehingga diperoleh ln C ditambah konstanta sama dengan perkolasi dikalikan waktu dibagi dengan ketebalan akuifer dikali dengan porositas. Kemudian kita lanjutkan apabila X0 sama dengan X0, maka C sama dengan minus ln X0. Sehingga ln X dikurangi ln X0 sama dengan P dikalikan T dibagi D dikalikan F, dan ln X per X0 sama dengan P dikalikan T dibagi D dikalikan F, dan akhirnya kita akan bisa mendapatkan jarak X itu adalah X0 dikalikan eksponen dari yang di dalam kurung ini. Kemudian untuk mendapatkan kedalaman dari aliran tersebut, maka bisa dihitung dengan perbandingan seperti ini. Ketika dia mencapai satu jarak X, maka kedalamannya D, sementara kalau pada jarak X0, maka kedalamannya adalah D kurang D kecil, sehingga di sini dilanjutkan dan pada akhirnya diperoleh bahwa D kecil atau kedalaman aliran setelah mencapai X itu sama dengan D besar kedalaman akuifernya dikalikan 1 dikurangi eksponen dari minus PT dibagi DF. Kalau kita terapkan dalam perhitungan, ini adalah satu tabel di Excel sheet ya. Di sini diketahui ketebalan dari akuifer D sama dengan 9 meter. Kemudian porositas dari akuifer adalah 0,35, ini fraksi volume. Kemudian perkolasi yang konstan sebesar 0,4 meter per tahun. Bagian ini adalah starting point, jadi perkolasi yang mencapai akuifer pada jarak X0 sama dengan 10, X0 sama dengan 20, X0 sama dengan 30, dan seterusnya. Jadi ini adalah titik awal dari masing-masing molekul air di dalam akuifer. Seandainya kita bisa menentukan jaraknya seperti itu. Jadi kalau X0-nya sama dengan 10, maka setelah beberapa waktu, ini waktunya dalam tahun, akan diperoleh jaraknya adalah 10 meter, 11, 12,9, 14,6, dan seterusnya sampai 35,6. Dan kedalamannya untuk setiap tahun ini bisa dihitung dengan rumus yang tadi, ya, yang dituliskan di sini. Ini sama dengan 11, 1,1, 2,0, 2,9, sampai 6,5. Demikian juga untuk yang lain, untuk jarak X0-nya sama dengan 50, kita bisa hitung, berarti dia mulai dari jarak 50, kemudian bergeser ke samping 56,8, sehingga akhirnya paling jauhnya adalah 178,0 pada waktu 10 tahun. Kalau kita gambarkan dalam grafik, maka kita bisa lihat seperti ini. Andai kata ini adalah akuifernya, kedalaman satu akuifer memiliki kedalaman sampai 7 meter, dan ini adalah air yang mencapai akuifer dari perkolasi. Kemudian pada X sama dengan 10, X0 sama dengan 10, ini pergerakannya seperti ini, flow lines-nya atau garis alirnya. Kemudian ini yang X sama dengan 20, dan ini X0 sama dengan 50. Jadi semakin jauh dari titik 0, maka mengalirnya akan semakin jauh. Sementara kalau semakin dekat, lebih cenderung mengalir ke dalam atau meresap ke dalam. Ini adalah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun.
Bagaimana apabila aquifer yang kita hadapi adalah finite atau terbatas? Di aquifer yang terbatas, maka apabila aquifer tersebut memiliki ketebalan D, kemudian jaraknya sudah diketahui X, sehingga dia tidak lagi tidak terbatas, dan di situ juga terjadi perkolasi terus-menerus sebesar P, dan akan ada arah aliran dengan debit Q dan kecepatan V ke arah kanan. Ini kalau kita gambarkan, ini adalah ketinggian air atau head dari elevasi air di awal, dan ini adalah elevasi air setelah mencapai titik tertentu atau di ujung dari aquifer. Dan ini adalah panjang aquifernya. Ini adalah drain point-nya. Maka dari sini kita bisa menurunkan rumus. Mulai seperti tadi, Q sama dengan P dikalikan X, diturunkan ini sama dengan K. K itu adalah konduktivitas hidrolika dikalikan ketebalan dari aquifer, kemudian dikalikan turunan pertama jarak horizontal terhadap jarak vertikal. Jarak vertikal atau head, perubahan head, turunan head terhadap jarak horizontal, dH per dx. Dan dH per dx sehingga bisa ditentukan sebagai minus P per K per D dikalikan X. Dan kalau kita lakukan integrasi dan kita pecahkan, kita akan peroleh L ini akan sama dengan 2P dikalikan K dikalikan D dikalikan delta H di akar kuadrat. Sehingga dengan rumus ini kita bisa menentukan hydraulic conductivity-nya adalah L kuadrat jarak dikalikan P dikalikan dibagi 2 dibagi D dibagi delta H. Sebagai contoh, di satu aquifer yang terbatas, kita bisa menentukan hydraulic conductivity di sini selama kita tahu informasi yang dibutuhkan. Ada thickness, porosity, percolation, hydraulic conductivity, starting point, starting value, H-nya atau ketinggiannya, H0-nya, endpoint, jarak paling ujungnya adalah L, panjangnya, kemudian nilai akhir yaitu head di akhir adalah HL sama dengan 36,3 meter, dan travel time-nya adalah 24 tahun. Nah, ini apabila kita ingin mengetahui berapa water level di drain point. H0 ini adalah water level di starting point, dan HL ini adalah water level di drain point. Kemudian dengan kita mengetahui jarak informasi yang lainnya juga dengan menggunakan rumus yang tadi, yang sebelumnya sudah diutarakan, ini kita bisa keluarkan T-nya sehingga bisa menghitung nilai atau lama waktu T, yaitu di sini contohnya 24 tahun. Kemudian bagaimana mendapatkan hydraulic conductivity? Kita membutuhkan ketebalan aquifer, kemudian nilai perkolasinya, selisih antara H atau water level di hulu dan di hilir, kemudian panjang dari aquifer L, dan kita bisa menghitung konduktivitas hidrolikanya adalah dengan rumus ini, dan diperoleh nilainya sebesar 0,06 mm, 0,063 meter per hari. Berikut ini adalah beberapa contoh dari hydraulic conductivity dan porositas untuk beberapa tekstur, yaitu gravel, sand, loam, clay, dan peat. Ini adalah konduktivitas hidrolika dalam satuan meter per hari. Kemudian ini adalah porositas. Bisa dilihat di sini bahwa nilai minimum dari
konduktivitas hidrolikanya sampai 200 meter per hari dan maksimumnya sampai 2000 meter per hari. Sementara untuk tanah yang lebih kecil strukturnya atau lebih kecil butirannya atau lebih rapat butirannya, maka konduktivitas hidrolikanya berangsur sangat kecil sampai ke clay dan mungkin pit, karena pit ini mungkin juga tercampur dengan clay atau di bawahnya pit biasanya adalah clay. Kemudian nilai maksimumnya untuk sand itu antara 10 sampai 300. Untuk loam itu antara 0,01 sampai 10 dan untuk clay dan pit adalah 1 dan 1 meter per hari. Kemudian ini adalah rentang porositas dari tanah-tanah tadi. Dan untuk setiap porositas dan konduktivitas yang berbeda, maka nilai H di drain point akan berbeda-beda dan waktu untuk mencapai drain point juga akan berbeda-beda. Kalau digrafikan seperti ini, kemudian kita akan lihat bagaimana sudut transport di dalam aquifer yang panjangnya tidak terbatas atau infinite length of aquifer. Seperti yang tadi, aquifer memiliki ketebalan D dengan debit Q dan kecepatan V. Kemudian di dalamnya sudah tercampurkan atau mengandung satu senyawa tertentu dengan konsentrasi C inisial atau CI. Kemudian terjadi perkolasi dimulai dari jarak X0. Perkolasi yang masuk ini mengandungi senyawa atau kontaminan juga sebesar konsentrasinya C0. Jadi senyawa yang sama atau kontaminan yang sama dengan yang sudah ada di dalam groundwater. Dan kemudian air akan mengalir ke arah kanan seperti yang sebelumnya sudah kita lihat dalam perhitungan. Dan di ujung aliran ini konsentrasi berubah menjadi C, yaitu sudah interaksi antara C0 dan CI. Dan juga mungkin interaksi proses yang lain di sini sehingga keluar adalah nilai C konsentrasinya pada kedalaman D pada jarak X. Dengan demikian kita bisa turunkan rumus-rumusnya untuk menghitung berapa nilai C. Pada akhirnya diperoleh nilai C rata-rata, yaitu C yang ini sama dengan C0 dikalikan 1 minus E dikalikan P dikalikan T dibagi D dikalikan F porositas. Kemudian ditambah CI dikalikan E pangkat minus PT per DF. Dan apabila nilai ini kita ubah sedikit, maka kita akan memiliki persamaan yang bentuknya C rata-rata adalah C0 dikalikan 1 minus E dikali pangkat epsilon eksponen dari minus 1 per T, kemudian ini adalah CI dikalikan eksponen minus 1 per tau. Ya. T per tau, bukan 1 ya. Jadi 1 minus E eksponen minus T per tau plus C plus dikalikan E dikalikan minus T per tau. Dan tau di sini adalah residence time, yaitu waktu yang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk berada tetap di dalam aquifer. Itu tergantung dari ketebalan aquifer, kemudian porositas, dan
Ya, ini adalah residence time. Kalau terjadi percampuran seperti ini, maka satu saat di satu titik atau suatu waktu kita bisa menduga berapa nilai dari konsentrasi kontaminan senyawa tertentu di air tanah. Tentunya kalau terjadi penurunan, kita bisa menghitung juga nanti berapa jumlah atau berapa jarak yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan, akhirnya juga nanti berapa jumlah air yang dibutuhkan untuk menghilangkan kontaminan yang ada di tempat tersebut. Kita akan membicarakan travel and flushing time. Untuk solute transport, persamaannya tadi seperti ini. Ya, dan pada akhirnya kita akan bisa satukan bahwa C konsentrasi dikurangi konsentrasi awal dibagi konsentrasi awal dari air dibagi konsentrasi awal tanah di air tanah atau aquifer dikurangi konsentrasi awal air yang masuk, ini sama dengan eksponen minus T per T. Ini adalah konsentrasi relatif karena dibandingkan antara konsentrasi sekarang, konsentrasi air pada waktu sebelumnya, dan juga konsentrasi tanah yang atau aquifer sebelum terjadi kontaminasi. Travel time ini adalah sama dengan minus tau dikalikan ln selisih dari atau relative concentration, konsentrasi yang relatif di sini. Kemudian apabila di satu tanah awalnya bersih, maka CI-nya kita tuliskan sebagai 0. Karena 0, maka di sini ada beberapa yang hilang, ya. Sehingga rumusnya menjadi C sama dengan C0 dikalikan 1 minus E eksponen dari minus T per tau. Sehingga T-nya dapat dihitung dengan cara menggunakan rumus minus tau dikalikan ln 1 minus konsentrasi dibagi konsentrasi awal dari air. Kemudian ini adalah apabila air tanah yang semula bersih kemudian terjadi pengotoran. Bagaimana kalau sebaliknya yang terjadi, yaitu stop pollution? Maka C0-nya, konsentrasi air yang masuk itu sama dengan 0, atau air bersih yang masuk. Dan kemudian rumus akan berubah menjadi C konsentrasi adalah sama dengan konsentrasi inisial dari tanahnya dikalikan eksponen dari minus T per tau. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah untuk mencapai C tertentu adalah minus tau dikalikan ln C per CI. Ini yang disebut sebagai flushing time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memflush atau mencuci dari tanah, kotoran tanah atau kontaminan dari air tanah sampai ke konsentrasi tertentu. Ini adalah sebagai contoh perhitungan untuk transport kontaminan. Ini sama, ini adalah perhitungan sebelumnya untuk aliran dan flow lines atau garis alir dari air di dalam aquifer. Kemudian dengan menggunakan rumus yang di atas, kita langsung bisa menghitung berapa diameter atau berapa nilai C untuk dari waktu ke waktu. Kita tinggal memasukkan semua informasi yang ada di sini dan informasi waktu ke dalam persamaan. Dan juga tentunya harus ditentukan dulu CI-nya berapa dan channel-nya berapa. Ini kalau sudah di dalam file Excel yang sudah di-set persamaannya, ini sangat mudah sekali kita akan untuk mengetahui kapan konsentrasi itu akan mencapai level tertentu. Misalkan kita melakukan pencucian, kapan sampai kadarnya turun pada level tertentu, seperti itu. Dan kalau kita coba grafikkan, ini adalah kedalaman dan ini konsentrasi, maka kita bisa memodelkan atau menghitung berapa
konsentrasi pada kedalaman tertentu. Jadi misalkan di sini pada 1 meter maka konsentrasinya 60, kemudian pada 3 meter konsentrasinya 80, pada 6 meter konsentrasinya ini berarti 120, seperti itu. Jadi ini adalah tingkat konsentrasi di berbagai level kedalaman. Ya. Nah, sebagai latihan di LMS sudah disediakan satu file Excel yang sudah tinggal digunakan, tapi Anda harus mempelajari dulu, nanti akan dipelajari melalui video tutorial. Nah, gunakan spreadsheet tersebut untuk menentukan kurva C, membuat kurva C bila C inisialnya 150 gram per liter dan CO-nya atau C0 dari larutan yang dimasukkan adalah 0. Dan di sini diminta untuk menggunakan data yang ada sebelumnya. Setelah itu, Anda harus tentukan berapa flushing time-nya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.